Selamat pagi dan shalom sidang jemaat Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama merendahkan diri kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih dalam kesempatan pagi hari ini. Kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan hamba berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa, dan siap sedia untuk membuka, membaca, merenungkan, dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Amin. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, dengan judul perikop kepada jemaat di Efesus. Jemaat Tuhan, dalam nas ini saya mengambil tema, jadilah pemenang dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuatu hal yang benar dalam setiap aspek kehidupan kita akan selalu diingat dan akan selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hal yang baru pula pasti menarik perhatian kita untuk mencoba hal yang baru. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang berbalik dari apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, bahwa mereka dikenal sebagai pengikut Kristus yang taat dan setia. Dalam ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Mereka justru jatuh dalam dosa karena munculnya ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Injil. Dan mereka tergiur dengan sesuatu hal yang baru. Mereka tertarik mencoba hal-hal yang baru. Sehingga mereka lupa akan hal yang semula. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka tergiur dengan apa yang ditawarkan oleh nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Tuhan. Sesungguhnya mereka adalah menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang kelima, bertobatlah. Berbalik kepada ajaran yang semula yang mereka terima. Berbalik dari apa yang mereka peroleh. Mereka sudah mengenal Kristus sejak semulanya. Tetapi muncul ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu, sehingga mereka tergiurkan. Mereka mencoba sesuatu hal yang baru. Tentu kalau kita berbicara hal yang baru, sangat menggiurkan hati kita. Sangat menggiurkan perasaan mata kita. Sehingga kita mencoba hal-hal yang baru. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbaliklah kepada ajaran yang semula. Itu yang ditegaskan oleh Yohanes melalui kitab ini. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertobat, berubah menjadi orang baik di mata Tuhan memang susah, tapi bukan sesuatu hal yang sulit. Jadilah pemenang dalam Tuhan. Menang melawan ajaran palsu, menang melawan kuasa iblis, menang melawan diri sendiri, menang dalam aspek kehidupan kita. Kita harus menjadi seorang pemenang. Layaknya kita sebagai pengikut Kristus yang mampu mempertaruhkan diri kita untuk mengikut Kristus. Sebab Kristus adalah awal dan akhir. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menyatakan kebenaran firman-Nya melalui Yohanes agar jemaatnya tidak tersesat,
agar jemaatnya tidak jatuh dalam dosa, melainkan agar jemaatnya tetap hidup di dalam ketaatan, hidup seperti sedia kala, yang dimana mereka sudah menerima ajaran yang baik, benar adanya. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi refleksi bagi kita dari perenungan kita bersama-sama pada pagi hari ini? Ada 3 hal. Yang pertama, jadilah pengikut Kristus yang setia. Jadilah pengikut Kristus yang setia. Jemaat Tuhan, jikalau kita menjadi pengikut Kristus yang setia, entah itu hal-hal baru yang muncul, entah itu hal-hal yang menarik perhatian kita, jikalau kita tetap setia kepadanya, kita tidak akan bisa goyah dan tidak bisa tergiurkan. Kemudian yang kedua, berjuanglah melawan kuasa iblis. Iblis adalah makhluk terrendah. Dia rendah dari kita. Jangan sampai iblis menguasai pikiran kita, menguasai perkataan kita, tingkah laku kita. Karena ia itu lebih kecil. Tuhan yang sudah memperkatakan bahwa ia lebih kecil dan ia tidak dipandang oleh Allah. Jemaat Tuhan, yang ketiga, jadilah pendengar yang setia. Setia datang kepada Tuhan. Mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Haus dan rindu akan Tuhan. Sehingga kita menjadi seorang pemenang. Layaknya kita pemenang di dalam Tuhan. Kita menang melawan kuasa iblis. Kita menang melawan kuasa pemikiran kita. Kita menang melawan segala hawa nafsu kedagingan kita. Saya percaya kita di tempat ini ingin menjadi pemenang di dalam Tuhan. Semangat dan tetap berjuang, jadilah pemenang di dalam Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami haruslah menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Badai dan cobaan, penderitaan dan pergumulan, sakit dan penyakit yang boleh kami rasakan, biarlah semua itu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, bukan menjadi penghalang kami untuk menjadi pemenang di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu kami sungguh diberkati, biarlah firman-Mu sungguh hidup di dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, ini doa pengharapan kami, dan kami serahkan segenap sidang jemaat-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan kuat dan hibur mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, ini doa pengharapan kami, yang kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa memberikan kami kekuatan, iman, keyakinan di dalam Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.